Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berkumpul di tempat ini dalam situasi yang baik, situasi yang sehat. Tadi sudah dihantarkan untuk sampai ke acara sampai di saat ini oleh tim pujian dengan begitu indah. Multimedia juga sudah menyiapkan dengan sangat baik perlengkapan. Kemudian kita semua sebagai yang datang di GP pada malam hari ini juga bisa merasakan bahwa Tuhan betul-betul hadir, Tuhan betul-betul datang dan bersama kita di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebetulnya PD pada malam hari ini sempat ragu-ragu gitu. Mau ada PD apa enggak gitu, karena besok barat takutnya nanti nggak ada yang datang gitu. Terus pewartanya siapa gitu. Nah terus pada waktu itu saya sampaikan ke teman-teman, tetap ada PD saja, karena kita sudah komit bahwa setiap bulan itu harusnya 2 kali PD KBR, satu di minggu kedua, satunya lagi di minggu keempat. Minggu kedua tidak bisa karena kemarin bertepatan dengan pekan suci. Terus kemudian minggu keempat masuk bolong lagi, nggak ada pewarta, pokoknya berkumpul bersekutu dalam doa. Saya hanya minta ke teman-teman gitu sudah. Terus nanti kalau misalnya nggak ada pewarta, saya ya sharing gitu. Karena saya malu juga disebut dibilang pewarta, ilmunya nggak sampai gitu ya. Tapi kalau sharing ya boleh lah gitu. Sharingnya untuk harapan saya, apa yang akan saya sampaikan, selain bisa membantu kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, tentunya sharing ini juga bagi saya pribadi adalah menguatkan saya dan melepaskan beban yang mungkin selama ini ada di terjadi dalam kehidupan saya. Oke, ini jelas ya Bapak Ibu. Semoga suaranya lebih jelas cempreng. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya mengambil tema pada malam hari ini adalah rencana Tuhan indah dalam hidupku, indah dalam hidup saya gitu ya. Ya saya lagi ini untuk karangan sendiri, mohon nanti kalau misalnya ada yang di record tidak bisa berluaskan. takut juga ya. Ya, mari Pak, saya bikin. Yes. Oke, ini catatan kecil bahwa sharing pada malam hari ini berdasarkan pengalaman pribadi yang terjadi kira-kira 2 bulan ini, ya mungkin lebih dari 2 bulan ya. Tepatnya sejak pertengahan Januari sampai sekarang ini. Jadi tujuan saya sharing adalah untuk menceritakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan juga untuk saling menguatkan, dan sekali lagi tidak ada maksud untuk mendeskripsikan pihak-pihak tertentu. Mohon maaf kalau mungkin nanti volume suara dan macam-macam kadang naik turun, karena kadang saya nggak bisa menguasai emosi yang buat emosi jiwa. Ya, jadi saya ingin menceritakan bahwa sejak awal pertengahan Januari itu kami di keluarga kami ada orang tua sakit. Jadi ibu saya itu sejak pertengahan Januari sampai pertengahan Maret, jadi 2 bulan itu mendadak nafsu makannya hilang, mual-mual, terus kemudian ya pokoknya nggak mau makan 2 bulan itu, makanya sedikit sekali. Terus kemudian saya kasih obat obat lambung dan macam-macam, karena keluarnya tidak ada. Saya periksakan darah, hasilnya normal. Terus kemudian saya ajak ke rumah sakit untuk periksakan dokter spesialis, nggak mau. Udah ini aja nggak apa-apa, nanti kan paling cuma sakit mah gitu. Terus akhirnya pertengahan Maret itu tetangga di depan rumah ibu saya meninggal. Saya ada kesempatan, mobilnya nggak bisa keluar gitu ya, mobilnya bapak sama ibu nggak bisa keluar dari rumah karena di depan rumah itu dipasang tenda gitu. Terus saya jemput, saya bilang gitu, nggak bisa saya jemput, tapi nggak saya bawa ke rumah saya langsung belokkan ke rumah sakit. Karena nggak mau makan 2 bulan dan berat badan sudah turun 8 kilo dalam 2 bulan itu. Nah kemudian saya bawa ke rumah sakit, saya periksa, dilakukan pemeriksaan, kemudian di USG normal semua. Jadi di USG
lambungnya, perutnya, pankreas, ginjal, liver, dan semua normal semua. Ya sudah, tapi di rumah sakit gitu. Nah terus kemudian mondok dulu karena mau makan, cairannya kurang dan macam-macam. Pokoknya saya meminta mama saya untuk masuk dulu. Nah terus pada waktu di USG itu muncullah pencobaan yang pertama. Saya bilang gitu. Waktu di USG, papa saya ikutan di USG gitu ya, karena papa saya kan ada riwayat kanker hati. Jadi tahun 2019 sudah dioperasi, kemudian tahun 2021 keluar lagi, dioperasi lagi. Nah ini dari 2021 sampai 2023 ini 2 tahun tidak pernah di USG, tidak pernah diperiksa lagi karena pikir kita sudah nggak ada gitu, dan nggak ada keluhan. Papa saya sehat-sehat saja. Kemudian begitu mama di USG hasilnya baik, papa di USG, wah keluar lagi kankernya, keluar lagi di liver. Tapi saya sama dokternya yang USG kami kompak, nggak memberitahu. Baik ya, baik gitu. Padahal saya lihat di monitor itu, aduh ada lagi ya, sudah 2 tahun kok, 2 tahun siklusnya terulang kembali gitu. Nah singkat cerita, mama dirawat di rumah sakit. Pada waktu itu kesempatan juga di PD sini, saya sudah mulai goyah, bingung mau diapakan lagi. Ini sudah operasi 2 kali dan tidak mungkin dioperasi lagi, harus dilakukan dengan cara lain. Saya sudah mempunyai planning sebagai manusia, mau dibeginikan dan macam-macam. Tapi papa saya beritahu. Kemudian setelah 1 minggu saya memberanikan diri untuk memberitahu papa saya bahwa kankernya ada lagi, keluar lagi gitu. Pada waktu itu kondisi mama sudah pulang dari rumah sakit. Setelah itu tapi masih yang mual-mual gitu, masih belum enak betul, badannya belum fit. Kemudian papa saya beritahu bahwa kankernya keluar lagi. Ya gimana, pikiran apa enggak kita harus melakukan tindakan begini. Nah ini yang mau saya sharingkan dulu. Jadi salah satu poin adalah jawaban dari papa saya yang menurut saya luar biasa. Jadi dia bilang, saya masih ingat kata-katanya kurang lebih yang gini, enggak salah. Tapi dia bilangnya begini, bahwa nggak apa-apa, nggak berpikir sama sekali, dia nggak kepikiran sama sekali. Terus, nah gimana nanti kalau gini, sudah nggak usah diobati, nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa, sudah biar aja. Nah terus nanti gimana? Ya sudah, hidup saya sudah cukup. Nah, saya sudah punya anak 2, anak saya sudah bekerja semua, tidak merepotkan saya. Selama hidup saya nggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Kalau Tuhan mau panggil saya siap, nggak ada beban bagi saya. Saya yang mendengar jawaban itu yang mana luar biasa. Jadi emosi apa? Masih terbawa suasana. Jadi saya mendengar jawaban itu, wah ini orang gila ya. Bapak saya ini luar biasa. Iya ini mau diobatkan, mau dikinkan, sudah nggak mau, dia nggak mau. Singkat cerita, mama saya kondisinya masih seperti itu juga, dia ya sudah nggak apa-apa. Orang itu sudah ada Tuhan itu sudah menetapkan umur dan macam-macam, sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Tuhan sekian. Terus yang kita mau berbuat apapun silahkan saja. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil ulang atau menetapkan umurnya sekian, ya pasti sekian. Jadi baik papa dan mama saya tidak ada peristiwa apapun yang mengubah iman mereka, mengubah keyakinan mereka tentang itu, hidupnya biasa saja. Nah singkat cerita, mama ini saya tunggu 2 minggu, 1 minggu setelah mondok, kok nggak ada perbaikan ya, saya bilang gitu. Ini kenapa lagi ya kok nggak ada perbaikan? Masuk kalau sakit mah saya sudah kasih obat 2 minggu, 2 minggu setelah mondok tidak ada perbaikan. Sudah saya kasih obat macam-macam, sudah dikasih untuk menghilangkan bakteri di lambung yang susah sekali itu, sudah dikasih obat macam-macam, tidak baik juga. 2 minggu kemudian waktunya kontrol ke dokter penyakit dalam, saya bilang tidak pakai meneh ya mas. Saya tanya sama dokter penyakit dalam, tidak pakai meneh mas. Apa tak coba konsultan ke dokter saraf ya? Saraf ngopo mas, saya tanya gitu. Nah nanti kalau mau menawa masuk truk apa-apa gitu, ya coba ke dokter saraf. Nah, saya antar mama saya periksa ke dokter saraf. Terus dokter saraf juga bingung, apa ini ya?
Oke, Parkinson Pak Andi. Ampun, masa Parkinson terus nggak doyan makan selesai itu. Apakah MRI ya Pak Andi? Ya, MRI boleh. Terus mama singkat cerita di MRI, saya tinggal. Saya ada nemuin tamu, aktivitas bekerja saya mulai lagi, mama di MRI diantar sama papa. Nah, MRI keluar belum selesai, saya dihubungi oleh teman-teman di radiologi, Dok. Ibu ada masanya, masa apa? Masa di otaknya. Hah? Ada masa itu ada tumornya di otaknya gitu ya. Terus saya langsung lari ke radiologi, saya datang ke sana. Wah gila, masanya 5 cm. Di otaknya itu ada tumor 5 cm. Terus kemudian itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat tanggal 17 Maret. Ada masanya 5 cm, tumornya 5 cm, dan dari hasil radiologi kita tahu wah ini tumor darah sih. Karena bentuknya nggak beraturan, terus lokasinya di situ bentuknya nggak beraturan 5 cm, bengkak otaknya. Saya bilang, habis MRI masih nunggu di luar gitu. Papa saya bilang, gimana hasilnya MRI? Saya langsung bilang, ada tumornya ini. Tumor? Kok nggak pernah pusing? Iya nggak pernah pusing nih, nggak pernah pusing sama sekali. Terus keluarnya hanya mual saja. Kita semua mengira di lambungnya, tapi kok ternyata ada tumor di otaknya. Terus ya sudah ini, papa mama pulang dulu saja. Mama saya juga sudah gitu. Udah ya, boleh pulang atau belum? Sudah pulang aja. Jumat itu saya tanggal 17 Maret saya langsung koordinasi dengan teman-teman dokter di rumah sakit. Saya hubungi teman-teman dokter di rumah sakit. Ini gimana? Dioperasi di sini bisa nggak? Terus teman-teman dokter bisa dioperasi di sini. Tapi apa nggak kepengen yang lebih baik? Oh iya, pengen yang lebih baik. Nah terus apa dibawa ke Jakarta ya Pak, dengan salah satu profesor ahli berdasarkan yang cukup terkenal di Jakarta. Kebetulan saya bisa ya, terima kasih ya. Saya mempunyai kontaknya beliau dan secara nggak langsung hubungannya cukup dekat. Jadi singkat cerita, Jumat itu saya kontak profesor berdasarkan yang ada di Jakarta. Kemudian saya kontak, saya bilang gimana Prof, ini mau saya bawa ke sana, mama ada gini. Oh ya, lengkapi aja pemeriksaannya di Solo, bawa ke Jakarta, nanti sampai di rumah sakit di Jakarta saya bantu. Nah ini penyertaan, saya mau sharingkan ini salah satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jumat MRI pertama, Sabtu saya lakukan MRI lanjutan dan pemeriksaan lain. Minggu kami terbang ke Jakarta. Saya, papa, semua mama terbang ke Jakarta. Nah ini salah satu yang saya bilang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya turun di pesawat, jalan tol mau menuju ke rumah sakitnya, ditelepon sama si profesor tersebut. Pak Andi sudah di Jakarta, sudah Prof, ini menuju ke rumah sakit. Oh ya, aku baru landing. Kita ketemu di rumah sakit ya, hari Minggu itu juga kita ketemu di rumah sakit. Saya ke rumah sakit duluan, kemudian saya sampai di rumah sakitnya. Si profnya kan belum datang karena saya jalannya dulu, dia juga baru sampai di Jakarta. Kemudian kita disuruh ke lantai 6. Saya nggak tahu lantai 6 itu apa ya, sebenarnya ya sudah kita saya suruh ke lantai 6. Sampai lantai 6 liftnya buka, kok kosong ya, nggak ada orang ya, negatif nggak ada orang. Ternyata lantai 6 itu poliklinik berdasarkannya di rumah sakit tersebut. Ya nggak ada orang dari Minggu. Ya dari Minggu nggak ada orang, kosong. Terus tiba-tiba tugas cleaning service datang, luning datang, ceklek dibukain, Pak masuk Pak. Sebentar lagi Prof datang menuju ke sini. Bapak Ibu lihat ya, dari segala sesuatu saya nggak mengira loh, kok langsung ketemu si Prof ini ya hari Minggu ya. Padahal bayangan saya itu ya masuk rumah sakit dulu dan macam-macam. Ini langsung ketemu di hari Minggu. Kemudian di hari Minggu saya ketemu, saya di foto-foto saya masukkan MRI-nya. Saya dipanggil dulu, Dik, kasusnya aneh. Dia bilang gitu, ini kasusnya berat, susah, harapan hidupnya paling lama 2 tahun. Ya saya sudah bilang gitu, 6 sampai 2 tahun. Dia cerita bahwa itu, kamu mau gimana? Dia bilang gitu. Gimana ya? Saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Gimana ya? Saya bilang gitu ya. Saya pengennya yang terbaik. Pokoknya porsi kita berusaha. Saya pengennya yang terbaik. Ya sudah, kalau kamu mau berusaha, aku akan mengusahakan semaksimal mungkin. Dia bilang gitu. Tetapi ngomong dulu bahwa ini nggak bisa bersih, ini pasti sulit dan macam-macam.
Ya udah Prof. Nah, kemudian singkat cerita setelah saya dipanggil, Bapak Mama diberitahu, Mama dimotivasi untuk operasi, takut dia pulang dulu. Tuhan bekerja lagi secara luar biasa. Jadi saya belum masuk, posisi hari Minggu itu saya belum masuk. Ternyata oleh si Prof itu hari Senin itu sudah dijadwalkan untuk operasi. Padahal saya belum masuk, daftar aja belum. Jadi karena Mama takut, akhirnya kita pulang ke hotel. Saya bilang sama si Prof, Mama saya takut mau dioperasi. Ya sudah, kalau takut nggak usah dipaksa. Terus dia bilang Senin, berarti jadwalku kosong. Pagi itu saya kosong karena sudah mau menjadwalkan Mamamu untuk dioperasi. Saya kosong, kalau misalnya kamu mau tanya lagi lebih detail, saya menyediakan waktu. Rencana Tuhan yang luar biasa. Terus kemudian Senin saya datang lagi, saya konsultasi lagi, saya ngajak adik saya konsultasi lagi. Kasusnya sulit sama seperti yang kemarin. Terus akhirnya kita pulang ke hotel, memberitahu Mama kalau ini mau dilakukan tindakan operasi besoknya. Akhirnya ya sudah sampai sini operasi. Nah, pada waktu singkat cerita, hari Selasa pagi dioperasi. Hari Selasa pagi dioperasi, hari habis operasi masuk ICU, kemudian hari semalam di ICU, kemudian hari Rabu sore itu Mama sudah bisa pindah ke Bangsal. Terus kemudian hari Jumat itu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dan hari Sabtunya saya ajak Mama pulang dari Jakarta ke Solo. Kondisi operasi. Nah, saya ingin men-sharingkan bahwa ternyata doa saya itu tak dijawab sama Tuhan. Nah, ini saya juga awal yang menggoncang iman saya gitu. Waktu dioperasi saya berdoa, Tuhan, semoga tumornya nggak ganas. Padahal sudah tahu dari hasil MRI-nya tumornya ganas. Waktu operasi saya bilang semoga hasilnya tumornya nggak ganas. Semoga bisa dikeluarkan semua tumornya. Ya, ternyata Tuhan nggak kasih, tumornya tetap ganas, nggak bisa diambil semua karena diambil sedikit perdarahan dan HB-nya turun, jadi tidak dipaksakan, nggak bisa diambil semua. Oke, tumornya ganas. Terus kemudian hasil tumor ini kan dilakukan pemeriksaan PA, sama sekarang ada pemeriksaan genetik. Dikirimlah ke pemeriksaan PA. Saya berdoa lagi, Tuhan, semoga hasil PA-nya responsif dengan obat-obatan. Kan diambil sudah pas MRI curiga ganas, diambil lihat tumornya ganas ini. Untuk memastikan PA kan, moga-moga PA-nya nggak ganas, masih gitu lagi. Ternyata nggak dikasih lagi sama Tuhan. Ternyata PA-nya keluar ganas. Terus pemeriksaan pemeriksaan semoga nanti respon dengan obat-obatan. Ternyata hasil pemeriksaan lama, baru keluar 2 hari yang lalu, tidak respon dengan obat-obatan. Jadi saya Tuhan ini maunya apa nih dengan saya ini? Tuhan kasih saya sakitnya kok orang dua berat semua. Kalau sakitnya cuma masuk angin gitu saya terori gitu ya. Sakitnya kok orang tua dua ini sakitnya berat semua, yang tapi saya nggak masuk jalan. Tuhan maunya apa ini dengan saya? Nah, saya berikutnya Pak. Ya, ini yang tadi prolog ya Bapak Ibu. Tadi prolognya panjang. Jadi ini yang menjadi sharing saya, bahwa ada beberapa poin yang saya highlight dalam sharing saya. Berarti yang pertama itu adalah saya masuk dulu ke kemelekatan gitu ya. Selama sejak peristiwa sakit itu sampai di sekarang saya banyak berdiam diri untuk refleksi, banyak berdiam diri untuk mengetahui apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya gitu ya. Yang pertama saya mau sharing tentang ini kemelekatan. Ini yang menjadi lagu-lagu ini yang terkenal di saya, dan tentunya ada banyak lagu ya. Kita sering mengerti jalan Tuhan itu bagaimana. Ada yang Tuhan bilang jalanku bukan jalanmu, begitu jauh lagi dari bumi, dan macam-macam itu memenuhi kebakasannya semua. Kemudian tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong gitu ya. Bahwa dengan kemudahan yang saya peroleh selama sejak sakit itu mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi untuk menemui si Prof itu tuh kalau reguler atau biasa itu butuh waktu 2-3 bulan karena pasiennya banyak.
saya 2 hari ditemuin di hari Minggu dan macam-macam. Bukan, kalau itu bukan rencana Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Bahwa saya melihat banyak mukjizat yang terjadi, walaupun mukjizatnya itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak saya, tetapi banyak sekali mukjizat yang terjadi, pendampingan dan kasih penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Slide. Nah ini, karena kemelekatan itu, jadi kita mau cerita tentang kemelekatan, menjadikan seseorang melekat dengan apa yang dicintai. Kemudian slide perumpamaan dengan talenta. Ya, perumpamaan dengan seluruh talenta. Ya ini juga sama. Kalau ada orang-orang tertentu yang melekat dengan harta, jadi mungkin kisah yang cukup terkenal di Injil Matius ya, ketika ada seorang pemuda kaya mau mengikuti Yesus, terus kemudian Yesus bilang, jual semua, nanti ikut aku, gitu ya. Pemudanya bingung karena banyaklah hartanya. Di perikop yang lain, saya tak pamitan dulu, kan ada begitu. Saya tak pamitan dulu sama ayah ibu, nanti habis itu saya baru ikut Tuhan. Dan ternyata itu semua yang Tuhan tidak kehendaki, gitu ya. Jadi ternyata orang itu begitu melekat, mungkin melekat dengan harta, mungkin melekat dengan itu. Dalam hal ini kemelekatan saya itu adalah dengan orang tua, dengan orang-orang yang saya cintai, gitu. Tapi ini pun kemelekatan, dan Tuhan mungkin nggak berkenan terhadap itu. Baik, refleksi saya ya. Kemudian dalam perumpamaan tentang talenta itu juga saya mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi ada yang dikasih 5 talenta, kemudian ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, misalnya gitu. Nah, saya mengambil sudut pandang yang lain dari talenta itu, bahwa apapun yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah meminta kembali, itu kita harusnya nggak bondeli, gitu ya. Kita tidak ini jangan diminta Tuhan, itu punya saya, tapi ya ini punyamu Tuhan, mau ambil semua silakan, mau dikasih saya silakan, gitu. Saya melihat perumpamaan tentang talenta ini bisa jadi seperti ini. Ya saya rasa ini sharing, Bapak Ibu mungkin bisa menangkap inti yang lain kan. Nah terus kemudian saya berikutnya Pak. Nah ini juga menguatkan saya bahwa ketika Yesus mau menyeberang ke seberang danau, Yesus bilang ke murid-muridnya, yuk kita ke seberang kan gitu. Terus di tengah danau ada angin ribut, gitu ya. Terus murid-muridnya semua takut dan macam-macam. Tuhan ngomongnya, kenapa kok kamu takut? Orang-orang yang tidak percaya. Nah ini juga menguatkan saya. Kenapa kok saya banyak takut ya? Kenapa kok saya khawatir? Saya berikutnya. Kekhawatiran ini juga menguatkan saya. Burung aja nggak dikasih tidak pernah menabur, tapi dia menikmati, gitu ya. Tidak bunga di ladang, tidak pernah dia selalu didandani dan macam-macam. Dan kenapa kamu khawatir tentang hidupmu? Apa yang membuat kekhawatiran itu bisa menambahkan sehasta saja dari hidup? Nah ini menguatkan saya bahwa ternyata apa yang selama ini saya khawatirkan, apa yang selama ini saya pikirkan, apa yang selama ini saya rencanakan, itu tetap tidak bisa melawan yang namanya rencana Tuhan. Makanya sampai pada kesempatan ini, meskipun rencana Tuhan itu bukan rencana saya, meskipun jalan Tuhan itu bukan jalan saya, ya, tapi saya harus belajar percaya, dan saya harus percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kehidupan saya, untuk kehidupan orang tua saya. Nah, supaya agak lebih ilmiah sedikit, ya, dari katekismus gereja Katolik, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan, itu pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa memaksakan dalam peristiwa apapun dalam hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, kok mau sampai kayak gimana ya, tetap nggak bisa, gitu ya. Dan saya percaya statistik bilang 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi umur itu punyanya Tuhan. Kita nggak punya umur itu. Bahwa ada yang bisa sembuh, ada. Kalau Tuhan berkenan bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan ya nggak bisa sembuh. Makanya dalam
hari-hari ini saya mengimani bahwa kami mesti mengusahakan yang terbaik, ya, tetapi hasilnya itu bukan punya saya, hasilnya terserah pada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan itu pasti dilaksanakan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha perkasa, maha pelindung, yang maha kuat. Tuhan semesta alam, dia maha kuasa, mampu dia. Tuhan itu mampu untuk melakukan apa saja. Tapi syaratnya kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, ya saya nggak akan memaksa Tuhan. Begitu. Nah, makanya slide berikutnya juga sama. Dan Tuhan itu berbelas kasih kepada semua orang, ya. Karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, dia berbelas kasih kepada semua orang. Kita memelihara kita. Bahkan dalam salah satu keheningan saya pada malam hari ini, saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan tidak bisa, saya awalnya hanya nyanyi Tuhan selalu menolongku gitu ya. Saya nyanyi selalu menolongku, selalu menjagaku gitu. Awalnya nyanyi gitu. Terus kemudian saya hening, saya diam, saya duduk, diam saja kayak orang duduk di pulau gitu. Saya diam saja, terus berusaha menerima apa sih maunya Tuhan itu. Saya meminta Tuhan, kok kamu ngomong sama saya itu maunya gimana? Enggak ngomong Tuhan, diam aja itu hanya. Kok saya dikasih petunjuk kalau jalan ini gimana? Enggak ada petunjuk, enggak ada gitu. Diam saja Tuhan ini. Tapi di dalam keheningan itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang bahkan lagu-lagu yang biasa saya nyanyikan yang membuat saya terharu, membuat saya senang itu pada malam hari itu betul-betul dalam keheningan itu tidak ada lagu yang bisa melukiskan betapa belas kasihnya, betapa sayangnya Tuhan itu sama saya. Saya bisa mendapatkan suatu perasaan yang damai sejahtera yang luar biasa. Besok saya tidur. Nah mungkin saya nggak ngerti ini karena mungkin levelnya belum sampai Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah ini yang namanya meditasi? Apakah ini karena sudah saking putus asanya? Itu. Tapi pada malam hari itu saya merasakan sungguh tidak ada lagu, tidak ada perkataan saya yang bisa melukiskan betapa damai sejahtera perasaan saya pada malam hari itu. Begitu duduk tenang, diam saja dan rasanya damai sejahtera itu mengalir sampai di bawah itu luar biasa tenang dan Tuhan itu luar biasa ya. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Setelah itu saya tidur dan besoknya sudah jadi manusia ya seperti ini lagi. Ya. Galau-galau lagi tapi pada malam hari itu memang betul-betul itu sangat luar biasa. Nah, saya ingin selanjutkan serinya. Jadi kemahakuasaan ini lagi itu kita harus mengimaninya bahwa itu bukan kesewenang-wenangan dari Tuhan. Kalau misalnya keinginan kita nggak dikabulkan, jangan kita pernah bilang bahwa Tuhan itu jahat. Ya, seringkali kan kita bilang, kenapa orang yang paling saya sayangi kok ambil? Tuhan itu jahat. Saya pun mengalami begitu. Manusia, Tuhan maunya apa sih? Saya selama hidup saya juga selalu berusaha ikut Tuhan terus loh. Tapi kok dikasih kayak gini? Mama saya itu juga bukan orang jahat loh. Kok dikasih kayak gini? Tuhan itu maunya apa sih? Nggak ngerti. Tapi selalu ketika membaca ini Tuhan itu nggak pernah sewenang-wenang. Dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Dia bekerja dengan rencananya yang indah, yang menurut dia indah. Dan itu nggak bisa dilogika oleh manusia, tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia. Karena tadi dalam saya menceritakan bagaimana usaha manusia, tapi ternyata kalau Tuhan nggak berkenan, atau Tuhan belum berkenan, atau rencananya lain, kita nggak ngerti. Ya, tapi dalam semua perjalanan tadi, bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu mendampingi, dia selalu menyertai, dan dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya itu untuk berjuang sendiri. Dan itu saya mau sharingkan ini betul-betul karena saya yakin di tempat ini mungkin banyak Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang saat ini mengalami pencobaan yang sama, ada mengalami ujian yang sama. Saya nggak mau bilang pencobaan, mungkin ya ujian atau sekolah iman dan macam-macam mungkin sama. Dan yang saya ceritakan bukan berarti yang saya alami itu paling berat. Banyak yang mungkin lebih berat dan macam-macam. Tetapi saya ingin kita semua percaya, kita semua yakin bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Apapun terjadinya,
Ya kalau misalnya ini dipanggil pulang, mama saya dipanggil pulang, saya yakin dipanggil pulangnya juga baik. Dan apapun yang terjadi pasti baik. 2 tahun yang lalu saya kehilangan sahabat dekat yang di set, mungkin teman-teman juga tahu. Sahabat dekat-dekatnya juga pas waktu set Pak Luter. Itu malam waktu mondok di ICU, malam terakhir waktu dia mondok di ICU, masih membalas chat saya dengan satu stiker, Tuhan Yesus baik. Kalau saya mau jadi Pak Luter pada waktu itu, baik apa nih? Ke padang pelayanan untuk Tuhan, pelayanan. Terus kemudian pulang dikasih COVID, tidak ditulungi, meninggal. Nah kalau saya jadi istrinya, saya nggak mau ke gereja. Ya betul ya, kalau saya, ya misalnya kalau kita pakai pikiran manusia, kalau saya jadi istrinya Pak Luter, saya nggak ke gereja lagi, kurang ajar di gereja Katolik. Anak ibu bujuku meninggal, coba dia nggak kenal pelayanan, nggak kenal set, bujuku mungkin masih ada. Nah, tetapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Kan masih saya simpan dulu stikernya, Tuhan Yesus baik. Makanya dalam setiap perkara itu pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang baik. Dan Bapak Ibu, semoga apa yang kita sampaikan ini, saya sampaikan ini bisa menguatkan kita semua bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah yang kita nggak tahu. Nah, saya mengambil beberapa kesimpulan dari itu. Nah, yang pertama adalah Tuhan itu adalah sang sumber. Dari Dialah segala sesuatu berasal dan dari Dialah segala sesuatu akan kembali. Ya, kita percaya seperti ini. Bahkan kalau kita mencintai orang tua kita seperti melebihi kita mencintai Tuhan, berarti kita yang salah. Orang tua manusia, pasangan dan macam-macam itu kan ciptaan Tuhan juga. Nah, berarti kita harus mengarahkan cintanya kita yang besar itu kepada Tuhan, karena Dialah sang sumber. Kemudian Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, dan semua hidup sampai sekarang ini adalah semua karena belas kasih Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa manusia ini adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan, karena ada tumbuhan, ada hewan, ada malaikat, ada setan, ada macam-macam semua ciptaan Tuhan. Dan kita ini adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan. Dan kehendak karena Tuhan itu kita harus percaya bahwa itu selalu yang terbaik. Bahkan seringkali tidak masuk dalam logika manusia. Manusia hitungannya begini, Tuhan nggak mau. Sampai saya mau sampai teringat komentar dari mama saya dan membekas juga dalam hati saya. Jadi mama saya itu ngomong gini, sekarang ini teknologi kedokteran tambah maju ya. Tapi zaman dulu orang kalau ini ngomongnya mama saya, orang kalau meninggal itu ya alami, orang ya mesti tua meninggal alami. Sekarang teknologi kedokteran tambah maju, orang kalau meninggalnya kok angel ya. Ya dok, mama saya itu ngomong gitu. Saya sampai iya deh. Orang kalau meninggalnya kok angel. Kedokteran teknologi tambah maju, makin ngerti tentang genetik, makin ngerti tentang gini, dikasih ini. Mau meninggal aja kok susah. Saya mikir begitu mama saya masuk ke kamar, iya benar juga ya, kok nggak ada yang berpikir begitu gitu. Kalau orang dulu sakit meninggal ya sudah itu alamiah gitu. Kenapa kok sekarang pusing ya, gitu. Karena kita semakin banyak tahu teknologi kedokteran semakin maju gitu. Jadi itu salah satu dari sekian banyak omongan-omongan yang menurut saya juga iya. Terus kemudian yang terakhir adalah penyataan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya jangan khawatir tentang hidup kita dan serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Yesus baik. Jadi Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Bagi saya sendiri dengan menyampaikan ini sudah memberikan kekuatan bagi saya sendiri. Jadi melepaskan beban. Saya percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan itu mari kita akhiri di renungan ini dengan kita berdoa bersama.